Itu al-qaidatu al-mustamirrah. Kaidah. Sifat kaidah itu terus menerus. Kaidah itu tidak bisa berubah. Namanya kaidah. Ya. Adapun fikih halal haram itu bisa berubah. Ada sesuatu ya kan yang buat si fulan haram, buat saya belum tentu haram. Karena saya terkena keadaan darurat misalnya, itu fikih. Adapun kaidah, sifat kaidah itu terus. Ya. Maka mengetahui ilmu kaidah, qawaid ini luar biasa. Ibarat seperti apa? Rumus. Ibaratnya seperti rumus. Orang yang faham kaidah berarti dia punya rumus. Maka soal apapun yang dia hadapi, dia bisa menyelesaikan karena tahu rumusnya. Tinggal masukkan saja di rumusnya, nanti ketemu. Mudah sekali. Itu beruntungnya orang yang faham kaidah. Ya. Orang yang tidak faham kaidah, apalagi dia cenderung taklid, ya, itu mau membid'ahkan kunut subuh aja nggak berani. Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara Imam Syafi'i kunut subuh. Nah, ini kaidahnya tidak matang. Kalau dia tahu kaidah, mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, Imam Malik, kalau bid'ah, bid'ah. Mungkinkah seorang imam ahlu sunnah melakukan 1-2 hal yang bid'ah? Mungkin. Apakah menjadi ahlul bid'ah Imam Syafi'i? Tidak. Apakah ahlu sunnah saya antum selama ini, adakah apa yang kita lakukan selama ini bid'ah? Mungkin. Mungkin. Kesalahan dalam ibadah apa kalau bukan bid'ah? Kesalahan dalam ibadah apa kalau bukan bid'ah? Yang Nabi tidak lakukan, kita lakukan, apa kalau bukan bid'ah? Ya. Apalagi ketika dia tahu bahwa hadis itu dhaif. Dia tahu nih, hadis itu dhaif. Ya. Tapi dia tidak berani membid'ahkan, aneh. Karena salah satu yang membuat sesuatu itu menjadi bid'ah adalah berdasarkan hadis dhaif. Kalau tidak berdasarkan hadis sama sekali sudah jelas. Seperti usoli misalnya. Seperti maulid Nabi misalnya. Seperti tahlilan misalnya. 3 hari, 7 hari, 40 hari. Jelas tidak ada dalil sama sekali. Ini ada dalil tapi dhaif. Seperti mengadzankan bayi. Seperti kunut subuh. Seperti yang maudhu' jelas ya. Seperti solat nisfu Sa'ban. Itu terjadi di abad kelima di enggak tanggung-tanggung Masjidil Aqsa. Ya. Tidak berdasarkan dalil sama sekali. Nah, berdasarkan hadis tapi dhaif. Apakah itu menjadi bid'ah? Jelas. Jelas. Lah mungkinkah sebuah bid'ah tidak diketahui oleh Imam Syafi'i? Jawabnya, mungkin sekali. Mungkin sekali. Jangankan Imam Syafi'i, Abu Bakar dan Umar aja nggak tahu kalau haji tamattu itu ada. Kan kesalahan ini. Kesalahan dalam ibadah, kesalahan dalam agama, bid'ah itu akan menimpa siapapun. Yaitu akan menimpa siapapun. Kecuali Nabi SAW, kalau orang per orang ya. Kalau orang per orang, kalau mayoritas sahabat tidak mungkin. Artinya para sahabat sepakat melakukan sesuatu dan sesuatu itu ternyata bid'ah. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Tapi seorang sahabat, 2 orang sahabat melakukan sesuatu dan ternyata bid'ah, mungkinkah? Mungkin. Nah, azan 2 kali. Hari Jumat, apa tidak dibid'ahkan oleh para ulama? Bid'ah. Padahal yang melakukan siapa? Utsman. Apa kita katakan Utsman ahlul bid'ah? Tidak. Salah tetap salah. Salah tetap salah. Yang menyalahkan adalah para sahabat. Gitu. Ini kaidahnya kurang tepat, kaidahnya kurang matang. Orang yang tidak berani membid'ahkan karena tidak pernah dijalankan oleh Nabi. Orang dia sendiri yang mengatakan hadis ini dhaif. Adapun Imam Syafi'i tidak tahu hadis itu dhaif, mereka terima. Dan ini saya kira para pelajar tahulah. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Syafi'i,
tidak mengetahui satu hadis bahwa ini dhaif, nggak tahu, sangat-sangat mungkin. Hadis itu kan jutaan. 1, 2, 10, 20 tidak diketahui oleh seorang ahlul hadis, bukan kita ya. Seorang ahlul hadis. Itu wajar, itu tidak mustahil. Ya. Nah ini menunjukkan betapa pentingnya kaidah itu. Ketika kaidah itu sudah mantap, insya Allah dia nggak takut. Ya memang bid'ah, walaupun Imam Syafi'i melakukan. Nah, karena dia tahu kaidah. Gitu. Kalau terus dicecer terus, dipojokkan, dia terpojok. Orang yang tidak berani mengatakan berarti kunut subuh itu bid'ah. Dia nggak berani kan? Dia nggak berani mengatakan kunut subuh bid'ah. Kalau kunut subuh bukan bid'ah, berarti apa? Berarti sunnah, apalagi? Memang ada lain? Sunnah bukan, bid'ah bukan? Ada? Nggak ada. Dalam ibadah antara dua. Kalau nggak sunnah bid'ah, kalau nggak bid'ah sunnah. Ada yang lain? Setengah bid'ah, setengah sunnah? Nggak ada. Berarti kalau dia bilang kunut subuh bukan bid'ah, dia harus berani mengatakan kunut subuh sunnah. Nah sunnah kenapa dia nggak melakukan? Nah ya, orang-orang yang tidak berani membid'ahkan kunut subuh, mereka juga nggak kunut subuh. Berarti meninggalkan sunnah dong, kena kan? Nah, maka dia harus mengatakan bahwa kunut subuh bid'ah kalau dia tidak mau melakukan. Kan begitu. Ingat, dalam ibadah ini sekali lagi, kalau nggak sunnah bid'ah, kalau nggak bid'ah sunnah. Ibadah mahdoh ya, sholat, melempar jumroh, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, adzan, qomat, itu kemungkinan cuma dua. Kalau nggak sunnah bid'ah, kalau nggak bid'ah sunnah. Hayya 'alas shalah 2 kali, sunnah apa bid'ah? Baca hayya 'alas shalah 2 kali ketika adzan, ya. Sunnah apa bid'ah? Sunnah. Berarti kalau 3 kali bid'ah. Gampang kan? Nah, pokoknya kalau nggak sunnah bid'ah, kalau nggak bid'ah sunnah. Nah, ini dia. Ini kaidah yang harus difahami, dan ini mendasar sekali. Kenapa mereka tidak faham dan tidak berani mengatakan bid'ah? Yaitu tadi, kaidah kurang mantap. Ya, walaupun seorang profesor, doktor dan seterusnya, kalau kurang faham dalam masalah kaidah, maka akan terjadi seperti tadi. Ya, ragu dia. Beda orang yang memahami kaidah. Mantap, dia yakin bid'ah, sunnah. Gitu ya. Yang dilakukan oleh Nabi sunnah, yang tidak dilakukan oleh Nabi bid'ah. Apakah Nabi sholat subuh pakai kunut? Jawabnya tidak, karena hadisnya dhaif. Ya. Dan berani mengatakan ini sahih, ya silahkan berhadapan dengan Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Saya terus terang nggak berani berhadapan dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari sudah mendhaifkan, ya sudah. Imam Nasai sudah mendhaifkan, ya sudah. Iya kan? Nah, dan yang mengatakan bid'ah nggak tanggung-tanggung siapa? Yang pertama kali mengatakan kunut subuh itu bid'ah nggak tanggung-tanggung siapa? Sahabat kepada anaknya, kan ada di Bulughul Maram itu ya. Ai bunayya muhdas. Wahai anakku, itu muhdas. Muhdas apa? Bid'ah, sesuatu yang diada-adakan. Artinya si sahabat ini tahu persis. Kan bertemu dengan Nabi, sholat subuh di belakang Nabi. Nabi nggak pernah kunut subuh. Yang ada kunut witir, kunut nazilah. Adapun kunut subuh tidak ada. Tidak ada berarti bid'ah. Ini kaidah. Nah, nama lain, bahasa lain dari kaidah adalah al-asl. Ya.